Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saihul Amri Buyut Ahmarain dengan NIM 1D017078. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PKL saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Gibran Satya Nugraha selaku dosen pembimbing dan Ibu Nurmal Aindah selaku pembimbing lapangan sehingga dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Toko Jahit UTEDI Poh Gading. Berikut merupakan materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, mencakup latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua metode perancangan sistem. Yang ketiga desain sistem. Yang keempat demo project. Yang kelima hasil pengujian dan keenam kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Dari latar belakang, UTEDI merupakan usaha unit dagang yang bergerak dalam pelayanan jasa menjahit dan penjualan pakaian seperti seragam sekolah, seragam dinas, busana muslim, dan lain-lain. Saat ini UTEDI masih menggunakan sistem manual atau masih menggunakan cara tradisional dalam pengolahan informasi terkait pakaian maupun dalam proses pembelian produk. Sehingga informasi terkait data-data tersebut tidak terorganisir dengan baik. Selain itu, pembuatan laporan bulanan dalam proses transaksi dengan pelanggan masih dilakukan secara tradisional, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan laporan secara cepat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana membangun sistem informasi penjualan pada toko jahit UTEDI Poh Gading berbasis web untuk mempermudah dalam transaksi produk pakaian dan mempermudah dalam pengolahan informasi produk pada toko jahit UTEDI. Yang selanjutnya ada metode perancangan sistem. Dalam metode perancangan sistem digunakan metode waterfall. Dari tahap pertama analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Dari tahap analisis berupa hasil wawancara, survei, dan diskusi kepada tempat instansi PKL. Yang kedua tahap desain. Tujuan dari tahap ini supaya mempunyai gambaran yang jelas mengenai tampilan dan antarmuka yang kemudian akan dieksekusi. Tahap ketiga yaitu coding, yaitu implementasi kode program dengan menggunakan berbagai tools dan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya step keempat ada testing. Untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dan fungsionalitas dari aplikasi, apakah berjalan baik atau tidak. Yang selanjutnya ada maintenance, yaitu pengoperasian dan perbaikan dari sistem yang telah dibuat. Yang selanjutnya ada desain sistem. Yang pertama ada use case diagram. Dalam use case diagram yang dibuat terdapat dua aktor, yaitu admin dan pelanggan. Yang kedua ada IRD. Terdapat 6 entitas, yaitu admin, pelanggan, produk, kategori, transaksi, dan invoice. Ini merupakan contoh gambaran use case diagram dari sistem yang saya buat. Ada admin dan pelanggan. Dari sisi admin dapat melakukan banyak hal seperti menambah akun admin, menghapus akun admin, mengedit akun, menambah akun pelanggan, mengedit akun pelanggan, menghapus akun pelanggan, melihat kategori produk, menambah kategori produk, menghapus kategori produk, mencari kategori produk, melihat produk, menambah produk, menghapus produk, mencari produk, melihat data transaksi, mencari data transaksi, mengubah status transaksi, melihat bukti pembayaran, dan mencetak laporan transaksi. Dari sisi pelanggan, dapat melakukan pembuatan akun pelanggan, melakukan pembelian, check out isi keranjang, menghapus isi keranjang, melakukan pembayaran, melihat invoice pemesanan, mencetak invoice pemesanan, mengupload bukti pembayaran. Selanjutnya ada IRD. Di sini admin bisa menjual produk, terus admin bisa menyetujui invoice, pelanggan dapat membeli produk, terus pelanggan dapat melakukan transaksi, dan admin dapat memproses transaksi. Setelah invoice disetujui dapat dicetak gitu. Transaksi mencetak invoice. Selanjutnya demo program. Jadi ini adalah halaman pertama saat kita membuka website ini. Di sini ada tersedia fitur pilihan kategori produk dimulai dari tidak berkategori sampai ada kategori pakaian muslim.
Di sini ada keranjang dan ada fitur login dan daftar. Pertama-tama kita akan mencoba fitur daftar. Kita akan mendaftarkan username kita. Masukkan alamat lengkap. Ada notifikasi bahwa selamat akun Anda telah disimpan. Kita akan mencoba untuk login menggunakan email dan password yang telah kita buat. Dan jika berhasil login akan menuju dashboard. Di sini ada tersedia pesanan dan fitur ganti password. Karena di sini kita belum memesan apa-apa, maka invoice-nya kosong. Jadi kita bisa mencoba melakukan pembelian beberapa produk. Misal kita di sini akan membeli baju olahraga. Kita masukkan ke keranjang, maka akan masuk ke shopping list. Di sini kita juga bisa melakukan check out dan atau melihat isi keranjang. Di sini kita bisa menambah jumlah berapa yang kita inginkan dan kita bisa update keranjang. Dan saat kita melakukan check out akan kita harus memasukkan informasi tambahan. Dan kita akan setelah kita melakukan buat pesanan akan diarahkan ke fitur pesanan. Di sini statusnya masih menunggu pembayaran. Di sini ada opsi kita bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Kita juga bisa mengupload bukti pembayaran misal, tapi harus dengan format .jpg. Dan akan muncul notifikasi konfirmasi pembayaran berhasil tersimpan. Jadi setelah kita melakukan konfirmasi, kita harus menunggu konfirmasi. Kita juga misalnya melihat invoice di sini statusnya masih menunggu konfirmasi. Selanjutnya dari sisi admin, setelah kita melakukan login akan muncul tampilan dashboard yang berisi keterangan-keterangan seperti keterangan total produk ada 6 dan sebagainya. Sini juga ada detail login dengan nama yang login itu UTEDI dengan username admin. Ada juga fitur data kategori. Di sini kita bisa menambah data kategori. Kemudian kita simpan. Selain itu kita juga bisa mengedit kategori data kategori. Kita juga bisa menghapus data kategori yang kita inginkan. Selain itu ada data produk. Di sini ada beberapa produk yang sudah saya masukkan seperti nama produk, benang, celana, dan lain-lain. Kita juga bisa menambah produk baru dengan nama baju. Misal kategori produk baju dengan harga dengan berat 1 gram, jumlah stok 3. Sini bisa kita masukin foto utama dan simpan. Secara otomatis nama produk dengan baju akan ada gitu. Kita juga bisa mengedit informasi dari produk ini. Misal kita ubah kategori jadi celana.
maka akan berubah menjadi celana, nama produk menjadi celana dan kategori celana. Itu juga bisa menghapus produk yang telah kita tambah. Selanjutnya ada data customer. Di sini data customer, data-data yang sudah membuat akun, misal seperti yang sudah kita buatkan akun sebelumnya. Di sini juga kita bisa mengedit maka akan teredit. Selain itu kita juga bisa menghapus akun. Selanjutnya ada transaksi pesan, fitur transaksi atau pesanan. Nah, dari customer misal yang tadi kita buat akun dengan total 800, ini sedang menunggu konfirmasi. Di sini kita bisa mengatur statusnya dari menunggu pembayaran, menunggu konfirmasi, ditolak, dikonfirmasi, dan sedang diproses, dikirim sampai dengan selesai. Bisa kita melakukan operasi statusnya selesai. Di sini kita lihat bukti pembayarannya yang telah diupload dari pelanggan bernama dengan username Ong. Selain itu kita juga bisa melihat invoice dan bisa menghapus transaksi yang telah, misalnya transaksi yang ditolak dan terhapus. Setelah itu ada laporan penjualan, misal dari tanggal sebelum kita mencetak data laporan, kita harus memasukkan tanggal. Maka akan muncul laporan penjualan dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Kita juga bisa melakukan print seperti ini, print data. Selanjutnya ada fitur data admin. Di sini kita bisa menambah akun admin. Setelah itu kita juga bisa menghapus akun admin. Selanjutnya ada ganti password. Misal fitur ganti password ini mungkin hanya ini dari demo program sistem informasi penjualan pada toko jahit UTED Oh Gading. Selanjutnya ada hasil pengujian. Adapun beberapa parameter pengujian sistem, yaitu yang pertama dari pernyataan pertama, desain interface sistem menarik. Yang pernyataan kedua, sistem mudah digunakan. 3, fitur dalam sistem sudah memadai. 4, sistem mempermudah pekerjaan pegawai dalam pengelolaan pakaian. Yang kelima, sistem mempermudah pelanggan dalam proses pembelian pakaian. Responden diberikan pilihan jawaban dari pernyataan di atas, yaitu dengan kode SS artinya sangat setuju, S artinya setuju, C cukup, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Berikut merupakan hasil kuesioner responden. Grafik hasil kuesioner responden. Dari hasil pengujian sistem dengan pengisian kuesioner dan hasilnya, sebanyak 34,5% sangat setuju, 52,72% setuju, 5,4% cukup, 0% tidak setuju, dan 5,4% sangat tidak setuju. Maka dapat dikatakan sistem sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem informasi penjualan pada toko jahit UTED Oh Gading memiliki desain interface sistem yang menarik dan mudah digunakan. Selain itu, fitur dalam sistem sudah memadai bagi para pegawai. Sistem juga dapat mempermudah pekerjaan pegawai dalam pengelolaan pakaian, serta mempermudah pelanggan dalam proses pembelian pakaian.
Terbukti dari 11 responden dengan total sebanyak 34,5% sangat setuju, 52,72% setuju, dan 55,4% cukup. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.